Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bita'allum wa ta'lim fi dinillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulah ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattawi alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna min syararikum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala syararukum bil wajhain alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wa mukarramin, para bapak jamaah ta'lim rutin Masjid Jami Al-Kautsar yang patut saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati juga pengatur waktu, penata acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mengisi acara tausiah pada malam pengajian ini. Pertama dan yang lebih utama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada malam Senin ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk sama-sama kita mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan dalam ketaatan, di antaranya melaksanakan kegiatan pengajian sambil kita menunggu jelang waktu isya salat berjamaah. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan, tempat yang kita duduki ini menjadi saksi di akhirat bahwa pada saat ini kita sedang melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba yang beriman, yaitu thalabul ilmi di dinil Islam. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita jalani menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in tabi'at, dan kepada seluruh umat termasuk kita semua. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan salam. Baiklah para bapak hadirin sekalian, kajian kita ini adalah dalam mengkaji tentang ketaatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh jawarih. Arti jawari itu adalah anggota
badan. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan majami'ul ibadah ala arba'ati khisalin. Secara global ibadah itu terbagi 4. Kita sebagai hamba Allah ditugaskan selama hidup di dunia, yaitu sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan manusia semata-mata untuk supaya ibadah kepadaku. Dan ibadah yang kita lakukan tidak kurang tidak lebih terbagi 4. Yang pertama, al-wafa bil ahdi, memenuhi janji. Karena kita ini telah berjanji di hadapan Allah, bahkan setiap saat kita ini selalu mengucapkannya, di mana di dalam sholat diawali dengan bacaan iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Kenapa sholat dipisahkan daripada kalimat nusuk? Kalimat nusuk itu ibadah secara umum, baik dohir ataupun batin, baik lisan ataupun anggota badan. Karena sholat itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena tanpa sholat, ibadah-ibadah yang lain tidak akan mendapatkan nilai ibadah. Makanya ada seseorang yang ditanya, keun wae cenah jawabna teh, sholat jarang oge yang penting mah saloba sodaqoh gitu. Sugan katulungan, kuladang sodaqohna, kuladang zakatna, kuladang ibadah hajina, najan sholat belang betong oge. Itu persepsi yang sangat keliru, Pak. Kenapa? Lihat di dalam Al-Quran, perintah Allah yang selalu diulang di tiap sholat adalah wa aqimus sholat. Dan kalimat itu selalu dibacakan dengan segat fi'il amar, langsung kalimat yang ditujukan perintah, namanya fi'il amar. Artinya, walaupun ibadah kita yang lain itu lebih banyak, tapi tidak diimbangi dengan ibadah sholat, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak ada nilai ibadahnya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, awalumah yuhasabu bihil abdu yaumal kiamat. Sesuatu yang pertama kali akan dihisab nanti hamba di yaumil kiamah as-sholah, sholat. Fa in sholahat sairu amali, wa idza fasadat sairu amali. Sholatnya benar. Yang lainnya ada nilaian.
Nah genep, nah 7, nah 8 nilai amal ye sejen. Ibarat kita ini punya uang di ATM tidak tahu pinnya, manfaatnya kira-kira. Tapi kalau kita tahu pinnya, jumlahnya itu berapa bisa kita deteksi. Pak, amalan saya banyak. Untuk bahasa Sunda mah tutulung kanu butuh, totalang kanu susah, mereka kanu kekere. Gitu. Amal sosialnya saya banyak. Sok salat tara. Tuh amal kamu ada di gudang, tapi pinnya, pintu gudang harus tahu. Salat. Lah salat oge anggar wae cenah. Maksiat mah eureun-eureun. Jangan salahkan salatnya, Pak. Tapi salahkan apakah sudah benar kita melaksanakan sholat. Karena janji Allah, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Itu janji Allah. Kalau benar sholat ditegakkan dengan baik, maka sholat bisa mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Anggur STMJ segitu. Sholat terus maksiat jalan. Nah, kita belum bisa memanfaatkan ya, perintah sholat yang sebenarnya. Karena cekolna sholatnya lain pakaian, tapi pakai yang bedanya. Ai pakaian mah hanya sampai aksesoris sebagai hiasan wungkul supaya kita dianggap ahli ibadah, supaya kita dianggap ahli taat. Dengan sholat yang kita lakukan, berarti itu sholat hanya sekedar menjadi pakaian. Tapi kalau sholat sudah menjadi karakter hidup, namanya sholat itu jadi pakaian urang. Nah, jadi kumpulan ibadah yang pertama itu memenuhi janji apa yang Allah perintahkan kita laksanakan. Satu itu ibadah. Yang kedua, al-muhafadzah ala dzunub, menjaga apa yang dilarang oleh Allah. Oke, kita mentaati apa yang diperintah oleh Allah, kita laksanakan. Datang perintah Allah, Allahu Akbar, langsung kita menuju masjid, salat berjamaah. Baik. Tapi jangan salah, ibadah yang lain juga harus kita laksanakan. Apa? Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai kita ini 50-50, Pak. Ya, ibadah taat, melaksanakan paharaman juga hobi gitu. Makanya kata seorang sesepuh berkata, kalau kita belum sanggup meningkatkan kualitas ibadah kita seperti apa yang telah dilakukan oleh para ulama dan para pendahulu, kalau kita ingin berada di level aman, selamat di akhirat, berhentilah berbuat dosa. Kalau sholat kita belum bisa seperti sholatnya para ulama, seperti sholatnya para syuhada, seperti sholatnya para wali, maka berhentilah kita berbuat dosa, supaya nanti di akhirat kita tidak terlalu banyak yang akan dipertanyakan oleh Allah kepada kita. Ya kan, harapan kita ingin ya, wahsurna fi jumratis sabiqin itu. Gusti abdi teh hayang dikumpulkeun jeung kumpulan orang-orang yang terdahulu. Ya. Minas syuhada'i was solihin, dari golongan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Pasti tanya, salatnya sarua teu? Salat kita terkadang suka dibarengi dengan linglung, bingung, ya. Terkadang kita lengah, lupa.
Sodakohna orang sarua jeung sodakohna para sahabat. Tapi cita-cita kita bagus. Hayang bareng jeung Kanjeng Nabi di surga. Tapi pengamalan ajaran agamanya tidak seperti mereka. Kalau kita belum bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, kalau kita ingin selamat, berhentilah berbuat karena awal muhafadoh alal hudud termasuk ibadah. Nah, berkaitan dengan al muhafadoh alal hudud, maka di dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan, terutama di dalam kitab-kitab tasawuf, ada maksiat badan, maksiat hati, maksiat tangan. Seperti kita tahu nih, apa saja yang termasuk kategori dosa yang dilakukan oleh telinga, oleh mulut. Kalau kita kerjakan itu termasuk perbuatan dosa, supaya kita bisa menghindarinya. Karena lamun orang tebis keapal karena suatu batasan, ya, maka di suatu saat kita akan terjerumus ke dalam batasan itu. Jadi kalau kita ini tidak bisa menghindari lubang, tidak tahu di mana itu lubang berada, bisa jadi di suatu saat kita terjerumus terhadap lubang itu. Tapi kalau sudah tahu, bahkan ayat rambu-rambu jangan diliwati gitunya. Nah, kita sudah paham, oh itu batasan Allah, jangan kita lewati. Kalau kita lewati celaka. Makanya diterangkan di sini di akhir-akhir kalimat seperti ini. Yang ketiga, ya, termasuk kumpulan ibadah as-sabru alal mafqud, bersabar atas apa yang hilang dari kita. Jangan disangka kita bersabar itu bukan ibadah. Ibadah. Bersabar dari apa yang hilang dari kita. Karena balai hilang jabatan, hilang harta benda, bahkan hilang nyawa sekalipun. Hilang sesuatu yang kita cintai, kita hadapi dengan sabar. Itu ibadah. Bahkan nanti di akhirat, orang-orang kaya yang gemar bersedekah, orang-orang kaya yang gemar umroh dan haji, orang-orang kaya yang gemar berzakat, menerbangkan hartanya, mereka akan merasa cemburu dan kagum melihat pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang fakir. Tapi selama fakir di dunia, dia ini bersabar. Bahkan jangankan mereka, dirinya sendiri juga tidak merasa dan tidak mengakui. Kenapa kami diberi pahala sebesar ini? Karena salat kami tidak seperti salatnya para ulama. Ibadah kami tidak seperti ibadahnya para wali. Tapi kami diberi kehormatan, pahala yang begitu besar. Bahkan nanti di surga rumahnya juga ada lepelan, Pak, Baitul Hamdi, rumah pujian. Lebih megah daripada rumah-rumah yang lain. Kok mah malu saya menerimanya. Da sodakoh kuring matara da teu boga duit nage. Komo umroh jeung haji mah kuring mah teu pernah. Da teu aya keur ongkosna oge. Zakat wararaah. Tapi kenapa kami diberi pahala seperti itu ya Allah? Jawabnya apa? Itu pahala sabar di dunia. Dengan ujian yang aku berikan sampai kamu menutup usia, tetap bersabar dan tetap melaksanakan ketaatan kepada kami. Inilah pahalanya.
Gitu. Maka kita jangan terlalu cemburu, Pak. Orang lain pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan, juga nama pahala nus ngabrok-ngabrok. Mungkin dia pahalanya dari sana. Tapi bagi kita yang belum mampu, bukan berarti kita ini tidak punya bagian pahala nanti di akhirat, Pak. Bahkan di dalam hadis kan, sholatul Jum'ah idul fuqara wahijul masakin. Itu hadis, ya. Sholat Jumat itu termasuk lebarannya orang-orang fakir dan hajinya orang-orang miskin. Kalau orang-orang miskin dan orang-orang kafir bisa memanfaatkan waktu Jumat, nu biasa aku kuli, lohor oge masih di tengah sawah, lohor oge masih korah-koreh, liangan naon, liangan barang-barang bekas. Pas Jumat mah libur. Dari pagi sudah mandi. Dari pagi sudah mandi. Sudah pakai pakaian yang terbaik. Berangkat awal waktu. Karena kita ini sekarang hari Jumat. Bener ta eta lebaran bener. Lebaran aja pagi teh bener eta. Termasuk hajinya orang-orang miskin berangkat duluan. Nah, kan hari ibadah haji suka hayang pangheulana ya, Pak. Terus tuh ngantri ge hayang pangheulana kan. Balik hayang pambeneurina. Kan gitu ibadah haji mah. Gitu. No. Datang duluan ke masjid. Pulang pandeuri. Sampai kebagian sendal udah. Itu benar dia memanfaatkan hadis Rasul bahwa Jumat ini dianggap oleh dia adalah lebarannya orang-orang fakir dan hajinya orang-orang miskin. Ya, tapi anu untung manfaatkan kita pakai heula. Gitu. Justru itu bagaimana penangkapan dan pengamalan kita. Itu sabar, Pak. Jadi sabar menghadapi musibah, kepahitan dalam hidup, tapi tetap yang dua tadi taat perintah Allah, menjaga apa yang dilarang oleh Allah. Itu termasuk ibadah. Yang keempat, wasyukru alal maujib. Ya. Bersyukur dengan apa yang ada. Jadi kita jangan bingung-bingung mikirin perkara nu Pak. Apalagi perkara yang ada di tangan orang. Ka eta nu mata gering hate mah di dinya. Ya pikirkan henu aya. Aya dinu perkara-perkara anu manis-manis mah sok hayang ngabudang bandingkeun jeung batur. Tapi di mana-mana aya nu maot batur teu dibandingkeun jeung urang. Ada coba. Orang lain pakai baju baru, cek istrina ku tingali. Istrina bapak anu bajuna geus baru deui ka majlis. Perhiasannya sudah ganti, rumahnya sudah direnovasi. Ngomong ke suami, kalau suami nonton ini gendut 200 kilo jadi 70 kilo pada di diet lah. Tapi tak ayo ngabandingkeun kepahitan banyak. Tuh Pak, suami batur mah geus meninggal. Iraha bapak. Biasanya kelebihan-kelebihan saja yang selagi dimundang banding, Pak. Dan rata-rata itu yang membuat kita ini imunnya itu lemah, drop, karena hati kita ini tidak sadar. Nah, bersyukur atas apa yang ada itu membuat hati kita bebas, hati kita sehat. Orang yang termasuk banyak bersyukur dan banyak bersabar. Kalimat Arabnya syakuron wa soburon. Orang yang banyak bersyukur dan banyak bersabar. Maka para sahabat sama-sama menjawab, ya sangat mau diberitahu ya Rasulullah. Orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur
itu karakternya kalau melihat sesuatu yang bertalian dengan dunia, lihat kepada orang yang ada di bawahnya. Tapi kalau melihat sesuatu yang berkaitan dengan agama atau dengan akhirat, dia selalu melihat orang yang ada di atasnya. Kalau hidup kita sudah bisa mapan seperti itu, enak Pak tidur. Betul? Kita punya motor kuno lagi. Orang lain punya mobil. Jangan melihat yang punya mobil, lihat yang punya sepeda. Yang punya sepeda, lihat yang jalan kaki, dan seterusnya. Walaupun dia digembos-gembos, dikompor-kompor, ku istrinya, sakege alhamdulillah nah. Kita masih punya motor. Itu tetangga yang sebelah mah belum kebeli. Kita harus bersyukur aja apa yang adanya. Tong ningali anu boga mobil. Bahkan ini saya lucu gitu, tapi lucu itu bukan ilmu nih. Di dalam YouTube-nya KDM itu si abah-abah ya, tukang dagang di Purwakarta tuh ya, waktu itu di Cimaung ya, dia tahu, ayahnya KDM tahu. Pas disuruh milih oleh KDM, bah ini uang 100.000, ini uang 1 juta, apa rek milih mana? Saya milih yang 100.000 aja. Ning terus 1 juta, kasih juta mah gede. Nah, orang mah butuh sih 1 juta mah. Jeung naon jadi gitu. Butuh lagi 100.000 cenah gitu. Kan 1 juta bisa sabulanan. Memang orang ngerek geus aya kitu, targetna hirup bakal sabulanan deui jadi gitu. Tah. Padahal percakapannya seperti sepele, tapi itu kalau di manaan orang yang bisa mengeluarkan bahasa itu tasawuf hatinya sudah mendalam ya. Itu kapusing-pusing orang mikirkan duit anu 1 juta dipakai naon. Can karuhan orang usia nepi ka sabulaneun. Bahwa esok pagi toge orang teh dipanggil Allah. Ini 100.000 ya mah. Pakai dahar ayeuna ya. Gitu. Orang mah baru kadinya punya. Orang mah 10 tahun ke depan oke geus bingung orang mah. Pengen budak can kuliah, budak di SD keneh eta teh. Kepikirkeun budak kuliah. Makanya maaf saya minum dulu ya. Rasulullah pernah ditanya, orang yang bagaimana yang termasuk orang kaya, orang goni gitu. Maka dijawab oleh Rasul sambil bertanya, apakah kamu sudah makan hari ini? Sudah. Apakah kamu sudah punya persediaan untuk hari esok? Ada. Apakah kamu sudah punya persediaan untuk hari lusa? Ada. Kalau begitu kamu orang kaya. Gitu Pak. Kebutuhan orang hari ini ada. Besok alhamdulillah ada. Besoknya lagi berarti lusa. Bahasa Indonesia, bahasa Sundanan pagetonya. Pageto aya, berarti kamu orang kaya. Itu lebih ke 10 tahun, Pak. Hitungan kaya Nabi mah. Masih punya beras untuk hari lusa itu sudah termasuk orang kaya. Ya, karena kita belum ada kontrak janji dari Tuhan bahwa usia kita sampai pada hari esok. Kenapa pusing-pusing mikir kenapa? Harus deh. Hari itu. Jadi 4. Majabil ibadatnya yang pertama al-wafa bil ahdi
muhafadzah alal hudud, as-sabru alal mafqud, wasyukru alal mawjud. Nah, di antaranya yang kita kaji di kitab ini adalah al-muhafadzah alal hudud. Ya, kita menjaga dari batasan-batasan atau larangan-larangan Allah. Di antaranya wa ma'asil lisan, dan di antara dan adapun maksiat lisan. Maksiat itu dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, itu maksiat namanya. Kalau Sunda mah doraka, cina gitu. Digedor dina daraka. Yang pertama adalah gibah. Apa itu gibah? Wahia dikruka ahokal muslim bima yakrohu wa in kunta sodikon. Menceritakan keburukan saudara kita yang muslim, andaikan dia mendengar, dia ini merasa gak suka diomongin, sanajan memang itu benar. Itu namanya gibah. Ngomongin kagorengan batur, lamun kadengen kuno bogana bakal ngewalin ka urang, diomong-omong. Najan bener ya teh. Perbuatan itu termasuk gibah, Pak. Dia yang berbuat jahatnya, berbuat gorengna, urang nu dosana. Saat kita menceritakan keburukannya. Teu maistimeulem urang menang dosa, Pak. Dosa gibah. Bahkan di dalam surah Al-Hazarat diilustrasikan orang yang suka mengupat itu laksana memakan daging saudaranya. Itu saking kejinya, gitu. Saking kejinya. Bahkan kalau kita sedang puasa itu mantap menghapus amalan ibadah puasa. Gibah ada sektara kerasa tehnya ngomongkeun teh. Ieu mah cenah lain ngomongkeun, ieu mah nyaritakeun. Heuh naon bedana? Tapi ada sesuatu yang memang diperbolehkan, ya, diceritakan hanya untuk sekedar pembelajaran dan pendidikan supaya ulah dicontoh oleh orang lain. Tapi jangan difokuskan, jangan ditujukan. Seperti perbuatan ini, seseorang berbuat ini dan kejadiannya seperti itu. A, B, C, nanya oleh dibejakeun. Lokasinya oleh bejakeun. Gitu. Kecuali seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu mah hak prerogatif Allah menceritakan tentang keburukan Firaun, betul. Keburukan Abu Lahab, keburukan Raja Namrud. Nah, itu mah ya itu untuk pembelajaran. Ya, untuk pembelajaran laki, Bu, saya ngomongkan baturnya. Durhaka kapan eta teh juga tatangga uing, dasarwana eta teh. Itu kemenang, Pak. Bagaimana kalau yang diceritakan oleh kita itu bohong? Ternyata itu adalah pemalsuan, maka namanya bukan gibah lagi, tapi fitnah. Itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa?
ngabunuh mah ngan saurangeun. Tapi kalau ada fitnah sanagara bisa hancur, Pak. Betul? Al fitnatu asyaddu minal qatl. Itu dahsyatnya bahaya fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Kenapa? Ya efeknya, Pak. Bukan hanya satu orang, satu RT, ya, bahkan satu negara. Maka maaf, di dalam Al-Quran Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Betul betul surat eta dina surat Yasin. Coba kita pahami, pada hari itu akan dikunci mulut-mulut mereka, kita sebenarnya, dan akan berbicara tangan-tangan serta kaki-kakinya akan bersaksi atas apa yang dilakukannya. Kenapa yang didahulukan tangan, Pak? Sementara dosa yang suka kita lakukan itu paling banyak dari mulut, dari mata, dan dari telinga, betul. Tapi kenapa yang dikunci, ya, yang diprioritaskan di sana, yang akan ditanya pertama kali waktu kalimuna, ya, aidihim, tangan-tangan kita yang akan bersaksi nanti. Ternyata jawabannya sekarang, Pak. Jawabannya sekarang. Kita ini pegang HP lebih banyak pakai mulut atau pakai tangan, Pak? Itu HP berbicara karena mulut, karena tangan. Ngirim sesuatu menjadi obrolan di media sosial, baik itu di WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, itu kebanyakan oleh mulut, oleh tangan. Karena tangan itu bisa berbicara. Betul. Berarti dosanya lebih banyak sekarang zaman media sosial itu tangan daripada mulut, Pak. Suami dan istri mau tidur terus ngomong, Pak. Masing-masing kieu nepi ka molorna, Pak. Yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh.